Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 801-805. Bab 801. Setelah mengalami adegan menegangkan tadi, semua orang yang hadir menunjukkan rasa takut. Apalagi jenazah para pengawal ini masih tergeletak di hadapan mereka, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Meski banyak orang telah mengingatkan mereka sebelumnya, Hong Yadong sangat berbahaya. Tapi Yuruyan, Hewen dan yang lainnya tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Bagaimanapun, mereka memiliki begitu banyak pengawal di sekitar mereka, dan ada seorang ahli seperti Cao Taiseng, mereka merasa bahwa meskipun mereka menghadapi bahaya, Cao Taiseng akan mampu menyelesaikannya. Namun tidak ada yang menyangka bahaya akan datang begitu tiba-tiba. Sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, semua pengawal terjatuh ke dalam genangan darah. Sekarang hati semua orang terangkat, dan sekarang mereka akhirnya menyadari betapa berbahayanya Hong Yadong. Yuruyan menarik napas dalam 2 kali, lalu berdiri perlahan, berpura-pura tenang dan bertanya pada Cao Taiseng, "Paman Cao, kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Cao Taiseng menyipitkan matanya dan melihat ke pintu masuk gua Hongya, ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, "Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang, kami belum pernah ke gua Hongya, dan saya tidak yakin akan ada tempat lain di dalamnya. Tidak akan ada bahaya. Nona Yu, bagaimana kalau kita kembali? Tempat ini terlalu berbahaya." Hewen dengan gemetar berteriak pada Yuruyan. Ketika Yuruyan melihat penampilan Hewen, jejak rasa jijik muncul di matanya, dan kemudian dia berteriak dengan suara rendah, "Semakin berbahaya, semakin banyak berharga hal-hal yang tersembunyi di sini. Saya sudah menemukan Hongya. Itu sebuah lubang, bagaimana mungkin bisa pergi? Tetapi bagaimana jika ada duri beracun di dalamnya?" Hewen memandang Yuruyan dan bertanya dengan suara rendah. Yuruyan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Hewen, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanderslong, Cao Mengdi dan yang lainnya, dan berteriak dengan keras, "Kalian bertiga ada di depan, silakan jelajahi jalannya." Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yuruyan, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan dingin, "Sekarang kamu memikirkan kami bertiga. Berhenti bicara omong kosong di sini, cepat temukan jalan untukku." Tidak peduli siapa yang meninggal saat ini, Yuruyan akan merasa sangat tertekan. Tapi Fendi Zanderslong dan Cao Mengdi adalah 3 orang yang tidak ada hubungannya dengan Yuruyan. Jadi Yuruyan merasa itu adalah cara terbaik untuk membiarkan Fendi Zanders dan 3 orang lainnya menjelajahi masa depan. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya nanti, Fendi Zanders dan yang lainnya akan mati. "Aku tidak pergi." Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders menggelengkan kepalanya langsung ke arah Yuruyan. Yuruyan tertegun saat mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders, "Apa katamu? Apakah kamu tidak mendengarku ketika aku bilang aku tidak akan pergi?" Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, "Ada bahaya di sini, kita bertiga akan mati jika kita masuk, saya belum cukup hidup, di mana giliran Anda untuk berbicara sekarang? Jangan pergi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Saat ini, ekspresi Yuruyan sangat galak, dan dia mengancam Fendi Zanders dengan semangat. "Bunuh aku." Fendi Zanders mencibir, lalu berkata dengan ringan, "Jika kamu memiliki kemampuan, maka kamu dapat mencobanya." Ketika Yuruyan mendengar ini, dia menoleh dan menatap Cao Taiseng. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Cao Taiseng. Meski kekuatan Cao Taiseng memang lebih tinggi dari Long Chao, jika ia benar-benar berusaha sekuat tenaga, tidak akan mudah bagi Cao Taiseng untuk membunuh Long Chao. Skill kedua Mengdi juga sangat bagus. Begitu mereka bertarung, meskipun mereka bisa menang, mereka harus membayar harga yang mahal. Jadi bukanlah pilihan bijak bagi Cao Taiseng untuk menyerang Fendi Zanders dan yang lainnya saat ini. "Nona, sekarang bukan waktunya kita bertengkar satu sama lain, mari kita pikirkan bagaimana cara memasuki gua Hongya." Cao Taiseng berkata pada Yuruyan dengan suara rendah. "Biarkan mereka bertiga menjelajahi jalannya, tidak bisakah kita memasuki gua Hongya?" Yuruyan berteriak keras. Ekspresi wajah Cao Taiseng tampak sedikit tidak berdaya, lagi pula, tidak ada orang yang bodoh, siapapun yang berjalan di depan adalah yang paling berbahaya sekarang, jadi tidak mungkin Fendi Zanders dan yang lainnya berjalan di depan. "Mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi ke depan untuk menjelajahi jalan? Jaga jarak tertentu dariku. Jika kamu menemui bahaya, aku punya cara untuk menghindarinya. Lindungi saja dirimu."
Cao Taiseng berteriak tanpa ekspresi. Paman Cao, sangat berbahaya di sini. Saat Yuruyan mendengar kata-kata Cao Taiseng, dia mengerutkan kening dan berteriak. Disinilah keahlianku yang terbaik, dan ini adalah cara teraman bagiku untuk menjadi yang terdepan. Cao Taiseng menjawab Yuruyan dengan acuh tak acuh, lalu dia tidak terus berbicara omong kosong, dan berjalan langsung ke pintu masuk gua. Yuruyan menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan tajam, lalu mengikuti langkah Cao Taiseng. Tapi Hewen berdiri di sana selama 2 detik dan ragu-ragu, lalu mengertakkan gigi dan mengikuti. Fendi Zanders berdiri di sana tanpa bergerak. Tuan Zanders, kenapa kita tidak mengikuti saja? Long Chow bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Jangan khawatir, belum terlambat bagi kita untuk masuk setelah mereka masuk. Gua Hongya ini sangat berbahaya. Menurutku jika mereka ingin masuk, tidak akan sesederhana itu. Fendi Zanders menjawab Long Chow dengan ringan. Setelah Long Chow mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Yuruyan ini benar-benar kejam. Dia bahkan ingin kita mati di masa lalu. Dia benar-benar menganggap kita bodoh, bukan? Melihat punggung Yuruyan, Mengdi mencibir dan berkata dengan ekspresi sangat tidak senang. Fendi Zanders menoleh dan menatap Mengdi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Cao Taiseng memimpin Yuruyan dan yang lainnya menuju Gua Hongya. Saat ini, ekspresi wajah orang-orang ini sangat ketakutan, dan mereka semua sangat berhati-hati, karena takut duri beracun akan terbang lagi. Dan Cao Taiseng juga sangat berhati-hati saat ini. Tapi saat semua orang hendak masuk ke dalam gua, Cao Taiseng tiba-tiba melambaikan tangannya, lalu berhenti. Setelah melihat Cao Taiseng berhenti, semua orang juga berhenti. Paman Cao, ada apa? Yuruyan ragu sejenak, lalu bertanya pada Cao Taiseng dengan lembut. Ada langkah kaki, seseorang pasti datang. Kata Cao Taiseng dengan suara rendah. Seseorang datang. Setelah mendengar kata-kata Cao Taiseng, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka menemukan Hong Yadong setelah bekerja keras, jadi bagaimana mungkin ada orang yang datang ke sini? Semua orang menoleh untuk melihat posisi di mana mereka keluar tadi. Bukan di sana, ada orang di Gua Hongya. Cao Taiseng berteriak dengan suara rendah. Setelah semua orang mendengar kata-kata Cao Taiseng, ekspresi wajah mereka tampak semakin terkejut. Deng deng deng. Saat ini, suara langkah kaki terdengar semakin jelas. Bab 802. Setelah mendengar suara langkah kaki, ekspresi wajah semua orang tiba-tiba menjadi tegang. Dan Cao Taiseng juga menahan nafasnya, menyipitkan matanya dan menatap pintu masuk Gua Hongya. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke Gua Hongya kami. Menurutku kamu mulai tidak sabar. Saat ini, suara seram datang dari dalam. Setelah Cao Taiseng, Yuruyan dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah Gua Hongya, hanya untuk melihat 3 orang berjalan keluar dari Gua Hongya. Dan ketika semua orang yang hadir melihat ketiga orang ini, mereka semua membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena salah satu dari 3 orang ini mereka kenal. Dan orang ini tidak lain adalah Zhou Tianqi yang baru saja pergi. Zhou Tianqi, kenapa kamu ada di sini? Yuruyan menatap matanya yang besar dan berair, dan berteriak pada Zhou Tianqi dengan ekspresi sangat terkejut. Nona Yu, maafkan aku, tapi Gua Hongya ini adalah tempat yang penting bagi tuanku. Tuanku memberitahuku bahwa siapapun yang masuk tanpa izin akan mati. Pada saat ini, Zhou Tianqi tampak menjadi orang yang berbeda, dan berteriak dengan ekspresi garang. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Tianqi, dia tersenyum tak berdaya. Saat ini, Fendi Zanders akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Zhou Tianqi dan 2 pria paruh baya di belakangnya sebenarnya berada dalam kelompok yang sama. Orang-orang ini menggunakan rumor tentang Gua Hongya di luar untuk menarik orang luar agar masuk dan mencari Gua Hongya. Namun hanya Zhou Tianqi yang mengetahui lokasi pasti Gua Hongya, sehingga Zhou Tianqi dapat memanfaatkan lokasi Gua Hongya untuk menghasilkan uang. Setelah Zhou Tianqi membawa orang tersebut ke Gua Hongya, Zhou Tianqi dan kedua kaki tangannya membunuh orang luar tersebut dan membunuhnya demi uang. Dalam hal ini, orang-orang di luar akan mengira bahwa turis-turis ini meninggal di Gua Hongya, dan polisi tidak akan melanjutkan masalah ini, sehingga Zhou Tianqi dan yang lainnya dapat terus melarikan diri dari keadilan. Yuruyan melihat posisi Zhou Tianqi dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berteriak kepada Zhou Tianqi dengan suara rendah, Zhou Tianqi, jadi kamu yang merancang semua ini.
Apa maksudmu aku yang mendesainya? Zhou Tianqi mencibir, lalu melanjutkan, kamu memintaku untuk membawamu ke sini, dan aku membawamu ke sini, apakah ada masalah? Tapi aku ingin pergi, tetapi kamu menemukan pengawal untuk membunuhku. Ini milikmu bukankah itu kanan? Di mana orang-orangku? Yuruyan buru-buru bertanya. Dia telah dibunuh olehku. Zhou Tianqi menjilat bibirnya, dan kemudian berkata dengan kejam, tetapi kalian memiliki banyak nyawa. Aku menyiapkan begitu banyak penyengat beracun, tetapi tidak satupun dari mereka membunuhmu. Jika itu adalah seseorang kalau tidak, itu pasti sudah terjadi. Jika kalian mati, kalian masih bisa bertahan, tapi biarpun kalian selamat, terus kenapa kalian masih harus mati hari ini? Zhou Tianqi, tahukah kamu siapa aku? Jika kamu berani menyentuhku hari ini, aku pasti akan membuat kalian bertiga mati. Yuruyan masih tenang saat ini, dan menegur dengan ekspresi dingin. Nona Yu, tentu saja saya tahu siapa Anda berasal dari keluarga Yu. Zhou Tianqi tersenyum ringan, dan kemudian melanjutkan, tetapi meskipun Anda berasal dari keluarga Yu, lalu kenapa? Saya tidak tahu keluarga Yu manapun, jadi jangan coba-coba menakutiku dengan identitasmu, aku tidak peduli sama sekali. Setelah Yuruyan mendengar kata-kata ini, jejak kemarahan muncul di matanya. Karena dia tidak menyangka Zhou Tianqi menjadi begitu sombong sehingga dia bahkan tidak peduli dengan identitasnya sendiri. Ayahku adalah wakil wali kota Kota Hetan. Gunung Longhu ini berada dalam yurisdiksi Kota Hetan. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku akan dapat menemukan kalian bertiga bahkan jika kamu menggali sedalam 3 kaki. Tanda seru petik 2. Hewen maju selangkah dan berteriak dengan suara rendah. Hahaha. Zhou Tianqi tertawa terbahak-bahak saat mendengar kalimat ini, lalu berkata dengan suara dingin, Tuan He, menurutku Anda mungkin terlalu naif. Tempat macam apa ini? Ini Gunung Longhu. Jika bukan aku yang memberimu orang-orang ini yang memimpin, bisakah kamu menemukan tempat ini? Jika aku berada di luar, aku mungkin tidak berani menyinggung perasaanmu, tetapi inilah aku kaisar, bahkan jika aku membunuhmu, orang-orang di luar akan melakukannya. Kupikir kamu meninggal dalam kecelakaan di Gua Hongya, kepalaku tidak diragukan lagi. Setelah mendengar kata-kata Zhou Tianqi, semua orang tercengang. Apa yang dikatakan Zhou Tianqi benar, di pegunungan yang dalam dan hutan tua ini, bahkan jika mereka membunuh seseorang, tidak akan ada yang tahu bahwa mereka bertigalah yang melakukannya. Ini juga alasan mengapa Zhou Tianqi telah membunuh begitu banyak orang kaya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah ditemukan. Dan Yu Ruyan datang ke sini kali ini terutama untuk mencari obat mujarab, jadi dia sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan Zhou Tianqi dan yang lainnya, dan berteriak dengan suara rendah, Zhou Tianqi, bukankah kamu hanya ingin uang dengan berdiri di sini sekarang? Kamu ingin uang? Katakan saja padaku berapa harganya, aku tidak menginginkan uangmu. Maaf Nona Yu, saya tidak membutuhkan uang Anda, saya sudah mengeluarkan cukup uang untuk biaya panduan yang Anda berikan kepada saya. Zhou Tianqi menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, tentu saja, Nona Yu, kamu memiliki sosok yang baik, jika kamu bersedia menemaniku selama beberapa hari, mungkin aku bisa membiarkanmu hidup untuk sementara, kamu. Mata Yuruyan membelalak saat mendengar kata-kata ini, dan matanya penuh amarah. Dia tumbuh besar, kapan dia dipermalukan seperti ini? Saudaraku, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal dengan mereka. Kedua wanita ini memiliki sosok yang baik dan juga sangat tampan. Belum terlambat bagi kita untuk membunuh pria-pria ini terlebih dahulu, dan kemudian menikmati kedua wanita ini dengan baik. Pada saat ini, adik laki-laki Zhou Tianqi, Zhou Tianpeng, berteriak sekeras-kerasnya. Ya, cepat lakukan. Pria paruh baya ketiga, Zhou Tianhong, juga berteriak. Oke, ayo kita lakukan. Zhou Tianqi mengangguk, lalu bergegas menuju posisi Yuruyan. Ketika pengawal melihat ketiganya bergegas, mereka segera berdiri di depan Yuruyan. Tapi tanpa daya, para pengawal ini hanyalah orang biasa, dan ketiga Zhou Tianqi adalah pejuang, jadi pengawal ini sama sekali bukan tandingan Zhou Tianqi dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, 7 atau 8 pengawal jatuh ke tanah, tetapi Zhou Tianqi dan 3 lainnya tetap tidak terluka. Setelah Yuruyan melihat adegan ini, ekspresi wajahnya menjadi sedikit gugup. Dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan Zhou Tianqi akan begitu bagus, jadi dia menoleh untuk melihat posisi Cao Taiseng. Tapi ekspresi Cao Taiseng kali ini sangat tenang. Berhenti. Saat ini, Cao Taiseng tiba-tiba memanggil.
Ketika para pengawal itu mendengar perkataan Cao Taiseng, mereka semua menghentikan gerakannya dan menoleh untuk melihat posisi Cao Taiseng. Bab 803. Hentikan semuanya. Cao Taiseng berteriak pada pengawal di depannya, lalu menoleh untuk melihat Zhou Tianqi dan yang lainnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan tenang, kami datang ke Gua Hongya kali ini untuk mendapatkan tanaman obat. Kami akan pergi setelah kami mendapatkan bahan obat, jadi saya harap kalian bertiga segera menyingkir, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sudah. Jangan salahkan kamu karena bersikap kasar. Melihat posisi Cao Taiseng, Zhou Tianqi mencibir, dan kemudian bertanya dengan ringan, sama-sama, jadi bagaimana kamu bisa memberitahuku? Saya sudah mengatakan bahwa Gua Hongya ini adalah wilayah kami, selama siapapun yang datang ke sini jika Anda harus mati, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Dan setelah He Wen mendengar kata-kata Zhou Tianqi, sedikit ketakutan muncul di matanya. Karena dia tidak pernah menyangka akan bunuh diri karena hal sepele seperti itu. Dan ketika Yuruyan melihat Cao Taiseng bergerak, ekspresi wajahnya menjadi lebih tenang. Bersulang, jangan makan anggur yang enak. Cao Taiseng mendengus dingin, lalu mengambil langkah lurus dan bergegas menuju posisi Zhou Tianqi dan lainnya. Ketika Zhou Tianqi dan yang lainnya melihat Cao Taiseng bergegas mendekat, ada kilatan aneh di mata mereka. Saat ini, mereka bertiga dapat dengan jelas merasakan bahwa skill Cao Taiseng sangat menakutkan, karena kecepatan Cao Taiseng sangat mencengangkan. Ledakan. Setelah Cao Taiseng bergegas ke depan Zhou Tianqi, dia mengangkat tinjunya dan melemparkannya langsung ke dada Zhou Tianqi. Setelah melihat pukulan Cao Taiseng, Zhou Tianqi secara naluriah mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya, seolah dia berencana untuk memblokir pukulan Cao Taiseng dengan tangannya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Cao Taiseng menghantam lengan Zhou Tianqi dengan keras, dan tubuh Zhou Tianqi terbang terbalik dalam sekejap. Zhou Tianpeng dan Zhou Tianhong menatap posisi Cao Taiseng, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena mereka berdua tidak pernah menyangka kalau skill Cao Taiseng akan begitu menakutkan. Di antara tiga saudara Zhou, Zhou Tianqi adalah yang paling terampil, tetapi saat ini Zhou Tianqi terpesona oleh pukulan Cao Taiseng. Kini mereka bertiga akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Apa yang masih kalian lakukan di sana? Cepat. Pada saat ini, Zhou Tianqi berteriak sekeras-kerasnya, dan kemudian bergegas menuju posisi Cao Taiseng lagi. Zhou Tianpeng dan Zhou Tianhong tidak berani ragu, dan buru-buru mengikuti langkah Zhou Tianqi. Meski ketiganya bukanlah lawan Cao Taiseng, mereka bisa menimbulkan banyak masalah bagi Cao Taiseng jika bertarung bersama. Dalam sekejap, mereka berempat bertarung bersama. Pengawal yang dibawa Yuruyan semuanya adalah orang biasa, jadi tentu saja mereka tidak bisa membantu banyak, dan sekarang mereka akan mati. Namun, Yuruyan khawatir Cao Taiseng akan kalah dari Zhou Tianqi dan yang lainnya. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menoleh dan berteriak pada Fendi Zanders dan yang lainnya, bukankah kalian prajurit? Apa yang masih kalian lakukan? Di sini untuk cepat dan bantu. Setelah mendengar kata-kata Yuruyan, Fendi Zanders memasang ekspresi lucu di wajahnya, dan kemudian berkata dengan nada tenang, ketiga orang ini bukanlah lawan Tuan Cao, dan kami tidak membutuhkan bantuan kami. Tapi apa jika Paman Cao kalah? Yuruyan berteriak keras. Jika dia kalah, belum terlambat bagi kita untuk bergerak. Jawab Fendi Zanders ringan. Ketika Yuruyan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia membeku sesaat, dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Zhou Tianqi terlempar ke udara, dan kemudian membentur dinding batu dengan keras. Puff. Zhou Tianqi terbaring di tanah, mengeluarkan seteguk darah, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Yuruyan tampak sedikit sombong, dan dia berkata kepada Fendi Zanders dengan mulut melengkung, sepertinya perhitunganmu gagal, ketiga orang ini sama sekali bukan lawan Paman Cao, bukankah begitu, aku ingin mendapat keuntungan menjadi nelayan di sini. Dari sudut pandang Yuruyan, jika Fendi Zanders dan yang lainnya tidak bergerak saat ini, mereka ingin menunggu sampai Cao Taiseng, Zhou Tianqi dan Zhou Tianqi sama-sama terluka, lalu Fendi Zanders bergerak. Tapi Fendi Zanders memandang Yuruyan dan tersenyum tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa menit kemudian, Zhou Tianpeng dan Zhou Tianhong jatuh ke tanah. Tapi Cao Taiseng masih tidak terluka, berdiri di sana tanpa ekspresi. Paman Cao luar biasa. Yuruyan berteriak dengan nada sangat bersemangat.
Tapi Long Chao melihat posisi Cao Taiseng, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, ada yang tidak beres. Apa yang salah? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Long Chao, dan bertanya dengan nada bingung. Saya merasakan aura yang sangat kuat di dalam gua, mendekati kita. Aura ini sangat menakutkan. Long Chao berkata perlahan. Mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders tanpa sadar menoleh untuk melihat gua, menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Setelah Cao Taiseng mengalahkan ketiga Zhou Tianqi, dia melihat ke gua dengan ekspresi kosong, seolah-olah dia juga telah menemukan aura di dalam gua. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat ikat ketiga orang ini. Yuruyan menunjuk ke posisi Zhou Tianqi dan yang lainnya, dan berkata dengan ekspresi agak tidak sabar. Setelah pengawal Yuruyan mendengar perintah Yuruyan, mereka tidak ragu sama sekali, dan bergegas menuju Zhou Tianqi dan yang lainnya. Dan ketika Zhou Tianqi melihat para pengawal ini bergegas, dia buru-buru berteriak, Tuan, kapan Anda akan keluar? Jika Anda tidak keluar lagi, kami bertiga mungkin mati di sini. Setelah Fendi Zanders mendengar Zhou kata-kata Tianqi, dia akhirnya mengerti. Baru saja Long Chao berkata bahwa ada aura yang kuat di dalam gua, dan aura itu seharusnya adalah Tuan Zhou Tianqi. Ledakan. Ledakan. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di dalam gua. Namun suara langkah kaki memberi kesan seperti binatang raksasa purba. Setiap langkah yang dilakukan orang-orang di dalam gua akan menimbulkan kejutan yang sangat besar. Semua orang yang hadir menunjukkan rasa takut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Menurut pendapat mereka, seharusnya ada monster besar dengan berat lebih dari 1000 kati yang tinggal di dalam gua, jika tidak, mustahil membuat suara sekeras itu. Awalnya, Yuruyan berpikir selama dia mengalahkan Zhou Tianqi dan yang lainnya, dia bisa memasuki Gua Hongya dan mendapatkan bahan obat. Tapi dia tidak pernah menyangka Zhou Tianqi masih memiliki pembantu. Saat ini, perut Hewen hendak menyesal, bagaimana dia bisa membayangkan Gua Hongya ini akan sangat berbahaya. Di sisi lain, Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat ke pintu masuk Gua Hongya, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Sesaat kemudian, sesosok tubuh bungkuk keluar dari dalam gua. Namun yang membuat semua orang merasa luar biasa adalah yang muncul di hadapan semua orang saat ini bukanlah monster besar dengan berat 1000 kati, melainkan seorang lelaki tua kurus yang tingginya hanya sekitar 1,65 meter. Bab 804. Setelah melihat lelaki tua itu, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Karena lelaki tua yang keluar dari Gua Hongya bukanlah raksasa setinggi beberapa meter seperti dugaan semua orang. Sebaliknya, lelaki tua itu sangat kurus dan bungkuk, membuatnya tampak sangat tua. Tetapi Fendi Zanders tahu bahwa otot-otot di tubuh lelaki tua itu sangat kuat, memberikan kesan bahwa dia seperti patung baja, dan tubuhnya mengandung energi yang sangat menakutkan. Meskipun lelaki tua itu tidak terlihat terlalu tinggi dan sosoknya sedikit kurus, setiap langkah yang diambil lelaki tua itu akan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Anda harus tahu bahwa saat ini ia berada di tanah datar, dan tanah di atasnya sangat keras. Sangat sulit bagi orang awam untuk dengan sengaja meninggalkan jejak. Namun saat ini, lelaki tua itu bisa meninggalkan jejak kaki dengan berjalan beberapa langkah dengan santai, yang cukup membuktikan betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua itu. Long Chao memandang lelaki tua itu dengan ringan, dan kemudian berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, orang ini tidak sederhana, jika ada perkelahian sebentar lagi, kamu harus melindungi dirimu sendiri, aku mungkin tidak bisa untuk menjagamu saat itu. Samping, kebaikan. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Setelah melihat lelaki tua itu keluar, ketiga saudara laki-laki Zhou Tianqi tampak sangat bersemangat, dan buru-buru berteriak, Tuan, Anda akhirnya keluar. Jika kamu tidak keluar lagi, kita bertiga bisa mati. 3 sampah. Orang tua itu mengerutkan kening dan memarahi. Meskipun Cao Taiseng juga dikejutkan oleh aura kuat orang tua itu, dia tetap berpura-pura tenanglah dan bertanya kepada lelaki tua itu, saya tidak tahu apa nama seniornya. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya. Siapapun yang membobol Gua Hongya tanpa izin hanya akan mati. Apa kalian tidak pernah berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup? Orang tua itu berkata kepada Cao Taiseng dengan nada yang sangat merajalela. Setelah Cao Taiseng mendengar kata-kata lelaki tua itu, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, Senior, saya tidak tahu aturan Gua Hongya Anda, atau saya akan membawa mereka keluar dari sini sekarang, Anda lihat apakah Anda bisa melepaskan kami.
Cao Taiseng tidak bodoh, dia tahu bahwa lelaki tua di depannya itu sangat sakti. Meskipun ramuan di Gua Hongya sangat berharga, jika Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa Anda, apa gunanya ramuan itu? Jadi Cao Taiseng tidak ragu-ragu sama sekali, dan segera berencana untuk menyerahkan ramuan di Gua Hongya, mencoba mencari cara untuk mengeluarkan orang dari sini. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, siapapun yang membobol Gua Hongya tanpa izin akan mati di sini. Orang tua itu memandang Cao Taiseng dengan sedikit rasa jijik, lalu langsung mengangkat tinjunya dan meninju Cao Taiseng. Reaksi Cao Taiseng sangat cepat, dia buru-buru berbalik ke samping untuk menghindari pukulan lelaki tua itu. Meskipun Cao Taiseng lolos dari pukulan lelaki tua itu, pengawal yang berdiri di belakang Cao Taiseng tidak seberuntung itu. Tinju lelaki tua itu langsung menembus dada pengawal itu. Pengawal itu memuntahkan seteguk darah, lalu langsung jatuh ke tanah. Setelah Yuruyan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, dengan ekspresi yang sangat ketakutan di wajahnya. Meskipun Yuruyan pernah melihat pertarungan antar prajurit sebelumnya, dia belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu. Orang tua itu justru meninju tubuh pengawal itu dengan sebuah pukulan. Saat ini, tinjunya masih menutupi organ dalam pengawalnya. Kematian pengawal tersebut membuat semua orang yang hadir tercengang. Orang tua berpenampilan kurus ini ternyata begitu ganas dalam serangannya. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia benar-benar berencana membunuh mereka. Bahkan ekspresi wajah Fendi Zanders menjadi sedikit gugup saat ini. Ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders melihat seseorang membunuh seseorang dengan matanya sendiri, dan itu dilakukan dengan cara yang sederhana dan kasar. Nona, cepat bersembunyi di belakang, orang ini sangat berbahaya. Cao Taiseng menoleh dan berteriak pada posisi Yuruyan. Setelah mendengar kata-kata Cao Taiseng, Yuruyan berbalik dan lari. Tapi Hewen sudah ketakutan saat ini, dan bersembunyi di sudut lebih awal, melihat posisi lelaki tua itu dengan gemetar. Apa yang kalian semua lakukan berdiri di sana? Bukankah semua orang telah menyiapkan senjata untukmu sebelumnya? Cepat bantu Paman Cao. Ketika Yuruyan melihat semua pengawal berdiri diam, dia berteriak kegirangan. Setelah mendengar kata-kata Yuruyan, para pengawal itu sadar, mengeluarkan pistol dari tangan mereka, dan mengarahkan ke posisi lelaki tua itu. Ketika Fendi Zanders melihat para pengawal itu mengeluarkan pistolnya, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka orang-orang Yuruyan masih bisa mendapatkan pistol. Saya menyarankan Anda untuk jujur, atau kami akan menembak. Salah satu pengawal meneriaki posisi lelaki tua itu dengan ekspresi arogan. Jadi bagaimana jika kamu punya pistol? Orang tua itu memandang pengawal itu dan mencibir dengan jijik, lalu berjalan langsung menuju posisi pengawal itu. Ketika pengawal itu melihat lelaki tua itu bergegas mendekat, dia buru-buru menarik pelatuknya dengan panik. Orang tua itu dengan mudah menghindari peluru itu, lalu mengulurkan tangan dan meraih lengan pengawal itu, dan mengusir pengawal itu. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Dalam sekejap, pengawal itu terlempar ke dalam kekacauan berdarah, dengan darah memancar keluar. Dan pengawal lainnya ketakutan, dan buru-buru mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkan ke posisi lelaki tua itu untuk menembak. Orang tua ini memberi orang perasaan bahwa dia seperti momok, dia tidak punya perasaan sama sekali, dia akan membunuh pengawal yang tidak bersalah itu tanpa meninggalkan ruangan, dan kematian pengawal itu sangat kejam. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tertegun di tempat, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Di mata orang-orang ini, lelaki tua ini seperti dewa kematian. Mengdi belum pernah mengalami situasi seperti itu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, orang ini gila, kalau tidak sebaiknya kita pergi dulu. Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Jawab Fendi Zanders dengan suara rendah. Setelah Mengdi mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan sedikit kebingungan muncul di matanya, tapi dia tidak banyak bicara. Saat Mengdi sedang berbicara dengan Fendi Zanders, beberapa pengawal terjatuh ke dalam genangan darah. Yuruyan melihat pemandangan seperti api penyucian di depannya dengan ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti kebencian mendalam macam apa yang ada antara orang-orang seperti dirinya dan lelaki tua ini. Orang tua ini mampu melakukan hal gila. Cao Taiseng berdiri di sana tertegun, saat ini dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Bab 805. Setelah melihat pemandangan seperti api penyucian di depan mereka, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Beberapa pengawal yang pemalu sudah siap melarikan diri.
Beberapa pengawal lainnya mengambil senjata di tangan mereka dan bertarung mati-matian melawan lelaki tua itu. Tapi para pengawal ini hanyalah orang biasa, tidak peduli seberapa bagus keahlian menembak mereka, mereka tidak bisa menjadi lawan orang tua itu. Di sisi lain, Zhou Tianqi melihat posisi lelaki tua itu tanpa ekspresi, dengan sedikit rasa puas diri di matanya. Orang-orang ini mungkin tidak mengetahui bahwa lelaki tua itu bersembunyi di Gua Hongya ini karena kepribadiannya yang kejam. Jumlah total orang yang tewas di tangan orang tua itu hampir 10.000 orang. Belakangan, lelaki tua itu juga lari ke Gua Hongya karena musuhnya. Saat ini, banyak sekali orang yang berinisiatif mengirim mereka ke rumah mereka. Orang tua itu tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Orang-orang ini di sini untuk mati. Zhou Tianqi tidak bisa menahan cibiran. Dan Yu Ruyan terus bersembunyi di belakang Cao Taiseng, mengamati situasi lelaki tua itu. Pada saat ini, seorang pengawal dengan cepat berlari ke sisi Yu Ruyan, dan kemudian berteriak kepada Yu Ruyan dengan penuh semangat, "Nona Yu, orang ini adalah iblis, terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di sini, ayo cepat pergi." Hanya kurang dari 10 menit kemudian, pengawal yang dibawa Yu Ruyan hampir mati. Bahkan pengawal yang selamat semuanya kehilangan lengan dan kakinya, serta kehilangan kemampuan untuk bergerak. Jadi jika Yu Ruyan terus tinggal di sini saat ini, hanya akan ada satu jalan buntu. Dan pengawal yang tersisa telah melepaskan gagasan untuk terus melawan saat ini. Karena mereka bisa merasakan bahwa lelaki tua di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan sama sekali, meski mereka tetap di sini, mereka masih menunggu kematian. Yu, Nona Yu, aku kurasa kita harus cepat, orang tua ini benar-benar menakutkan. He Wen sudah ketakutan saat ini, dan berteriak pada Yu Ruyan dengan gemetar. Untuk generasi kedua yang kaya seperti He Wen, orang-orang seperti Zhou Tianqi tadi cukup menakutkan, tetapi pada saat ini, iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata muncul. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan, juga belum pernah. Dengan banyaknya orang mati, pintu masuk Gua Hongya terlihat seperti rumah jagal saat ini, pemandangannya sungguh mengerikan. Kehidupan baik He Wen belum cukup, jika bukan karena Yu Ruyan, dia pasti sudah melarikan diri sekarang. Aku tidak akan pergi, aku menemukan Gua Hongya dengan susah payah, dan aku tidak akan pergi sampai aku menemukan ramuannya. Yu Ruyan menatap matanya yang besar dan berair, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Nona Yu, sudah berapa lama? Kamu masih peduli dengan ramuan di Gua Hongya? Setelah He Wen mendengar kata-kata Yu Ruyan, dia langsung terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Obat mujarab di Gua Hongya sangat penting bagiku. Jika aku tidak bisa mendapatkan bahan obat di Gua Hongya, maka semua kerja kerasku selama berhari-hari akan sia-sia, teriak Yu Ruyan keras. Dan He Wen tidak bisa menahan nafas setelah mendengar ini, lalu mengerutkan kening dan berkata, Nona Yu, jangan lihat apa yang terjadi sekarang, sebagian besar pengawalku sudah mati, dan pengawalmu juga sudah mati. Lebih dari setengah dari mereka meninggal, kamu hanya akan membiarkan lebih banyak orang mati jika kamu tetap di sini sekarang, tahukah kamu? Pengawal ini tidak berguna. Saya masih memiliki Paman Cao. Paman Cao pasti bisa mengalahkan orang ini. Yu Ruyan berteriak dengan ekspresi gila. He Wen memandang Yu Ruyan di depannya, dan untuk sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia terus tinggal di sini sekarang, itu akan mengancam nyawa. Tetapi jika dia pergi, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan Yu Ruyan lagi. Jadi He Wen tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ini gila. Cao Taiseng memandang lelaki tua berlumuran darah itu, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana orang tua ini bisa begitu tidak memiliki rasa kemanusiaan. Anda harus tahu bahwa mereka yang jatuh ke tanah saat ini semuanya adalah makhluk hidup. Cao Taiseng menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dengan keras, lalu berteriak dengan suara rendah, bahkan jika aku bertarung denganmu demi kehidupan lamaku hari ini, aku harus mencari keadilan bagi orang-orang ini. Anda tahu, para pengawal ini telah berada di sisi Yu Ruyan selama bertahun-tahun, dan mereka biasanya sangat menghormati Cao Taiseng, jadi tentu saja ada kasih sayang antara Cao Taiseng dan para pengawal ini. Pada saat ini, Cao Taiseng melihat para pengawal yang bersamanya siang dan malam, jatuh ke tanah satu persatu, dan dia secara alami sangat marah. Aku bertarung denganmu. Cao Taiseng meraung marah, lalu bergegas menuju posisi lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu melihat Cao Taiseng bergegas mendekat, dia tiba-tiba berbalik.
Dan Cao Taiseng mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan langsung menamparkan dada lelaki tua itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Telapak tangan Cao Taiseng langsung menamparkan dada lelaki tua itu. Orang tua itu sepertinya tidak menyadari apa yang sedang terjadi, sehingga tubuhnya terbang terbalik. Setelah mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut, lelaki tua itu menghentakkan kakinya dengan keras, dan melangkah keras ke tanah dengan kedua kakinya, lalu menstabilkan tubuhnya. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang membuka mulut lebar-lebar dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena ini pertama kalinya orang tua itu diusir. Paman Cao sangat kuat, sepertinya hanya Paman Cao yang bisa mengalahkan orang ini. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Yuruyan sangat bersemangat, karena Yuruyan akhirnya melihat secercah harapan pada Cao Taiseng. Namun ekspresi wajah Cao Taiseng saat ini sangat jelek, karena Cao Taiseng menghabiskan seluruh tenaganya di telapak tangan tadi, namun telapak tangan ini hanya membuat lelaki tua itu mundur 2 langkah, dan lelaki tua itu tidak terpengaruh sama sekali. Menyakiti. Dari sini terlihat betapa besarnya jarak antara Cao Taiseng dan lelaki tua itu. Dan lelaki tua itu memandang Cao Taiseng dari atas ke bawah, lalu berkata dengan ringan, "Hehe, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan." Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu bergegas menuju posisi Cao Taiseng, lalu mengepalkan tangannya. Tinju dan melemparkannya ke dada Cao Taiseng. Cao Taiseng buru-buru mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Pukulan lelaki tua itu menghantam lengan Cao Taiseng dengan keras, tubuh Cao Taiseng terbang terbalik dalam sekejap, lalu menghantam dinding batu dengan keras. Tubuh Cao Taiseng membuat lubang besar di dinding yang penuh batu. Cao Taiseng memuntahkan seteguk darah. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Harapan kecil yang muncul di hati mereka dengan susah payah semuanya padam saat ini.